Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Yuk, kita belajar, Nak. Kita lihat dari halaman 51 ya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, nih Nak, lihat nih. Di sini disuruh di halaman 51 nih, amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina, 17 November 2015. Kita lihat. Nah, setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia melalui televisi? 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia dan di dunia? Manfaatnya apa? Indonesia menjadi negara yang mau membantu, terus juga dengan kerjasama kita juga bisa meningkatkan ekonomi, ya kan? Lebih mudah nanti ininya kerjasamanya. Yuk kita lihat nih Nak. Simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Nanti ibu bakal baca teks eksplanasi. Nah, teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, ini ada ibu bakal bacain teks eksplanasi, tapi sebelumnya ibu bakal ingetin apa sih teks eksplanasi, oke? Nah, pengertian teks eksplanasi adalah suatu paragraf yang di dalamnya terdapat informasi mengenai berbagai macam peristiwa yang terjadi. Tahapan teks eksplanasi seperti mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Peristiwa tersebut biasanya meliputi kejadian yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dari setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, tentu ada sebab dan akibatnya, sehingga dapat melihat, merasakan, dan mengamati segala peristiwa tersebut, dimulai dari mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ciri-cirinya, kemarin kan kita juga udah nyatet kan nih, ciri-cirinya ada di sini. Nah, strukturnya juga ada. Nah, ini yang kita mau bahas. Nah, struktur teks penjelasan ya. Sebelum ibu bacain teks eksplanasi yang bakal kalian kerjain, ibu bakal kasih contoh dulu ya. Kita lihat nih Nak. Judulnya ada peran listrik dalam era globalisasi. Nih, lihat di sini ya. Penemuan listrik sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Ketergantungan masyarakat masa kini terhadap listrik sangat tinggi. Selama 24 jam penuh, aktivitas manusia akan tergantung penuh dengan listrik. Listrik tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Jika dulu listrik sekedar sebagai alat penerangan, saat ini hampir seluruh aktivitas manusia tergantung listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, berawal dari penemuan Pak de Michael Faraday, ilmuwan fisika dari kimia Inggris yang berupa generator, babak awal industri listrik akan dimulai. Prinsip-prinsip dasar pengembangkitan listrik pada generator adalah menggerakkan sebuah kumparan di daerah medan magnetik atau sebaliknya, sehingga timbul arus listrik induksi. Setelah penemuan listrik, ilmu pengetahuan terus berkembang sampai ditemukannya perangkat teknologi informasi. Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Globalisasi sangat dipengaruhi oleh penemuan listrik. Nah, ini yang bakal kita bahas. Setelah tadi kita udah baca teksnya sama ibu bacain teksnya, kita bikin strukturnya nih. Topik masalahnya tadi apa sih yang tadi ibu baca topik masalahnya
ya kan? Listrik sangat berperan dalam proses globalisasi. Listrik memudahkan pekerjaan manusia. Sebagian besar masyarakat menggunakan listrik untuk beraktivitas. Tanpa adanya listrik, globalisasi tidak akan secepat ini. Lah Bu, nggak ada Bu di teksnya yang tadi nih paragraf 1. Iya, ini kan pakai bahasa kita sendiri. Yang ditanyain adalah topik masalahnya. Berarti yang tadi yang dibahas adalah listrik sangat berperan dalam globalisasi. Ntar kalian tambahin bahasanya. Nah, yang kedua, strukturnya ada deret penjelas. Penjelasannya nih, globalisasi adalah proses saling keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa. Dijelasin apa sih? Tadi kan ada di teks tadi kan ada masalah globalisasi. Di sini dibahas nih globalisasinya, ya kan? Karena di sini termaksud dengan deret penjelas, ya. Nah, kalau yang ketiga gampang, kesimpulan dan pesan. Kesimpulannya, listrik berperan besar dalam globalisasi, terutama dalam hal akses informasi ke berbagai belahan dunia. Globalisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mengurangi dampak negatif, globalisasi yang terjadi dapat dilakukan dengan cara menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Nah, ini namanya bikin struktur teks eksplanasi, ya. Berarti ada apa tadi? Ada topik masalah, ada deret penjelas, ada kesimpulan dan pesan. Ini pakai bahasa sendiri setelah dibaca teksnya sama ibu bacain teksnya. Oke. Nah, kita masuk deh ke teks yang tadi yang Menteri Luar Negeri Retno. Siap-siap dibuat kayak begini ya, Nak. Dibuat kayak begini, ya. Dibuat seperti ini, ya. Oke, kita mulai. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, yang tadi kita balik ke tema 4. Selasa 17 November 2015, Tempo, Manila, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengecam keras serangan terorisme yang terjadi di Paris. Kita mengecam keras tindakan keji ini. Kita mengecam dalam segala bentuk dan cara apapun, kata Menlu Retno dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, 17 November 2015. Menurut Menlu Retno, serangan Paris menunjukkan tidak ada satu negara pun yang dapat terhindar dari ancaman ekstremisme dan terorisme sebagai ancaman global. Diperlukan aksi dan kerjasama global nyata untuk memerangi ancaman tersebut. Salah satu upaya memerangi ekstremisme dan terorisme adalah dengan menyelesaikan akar masalah, antara lain kesenjangan pembangunan, pengangguran, dan ketidakadaan lowongan pekerjaan. Dalam rilis yang diterima Tempo dari Kementerian Luar Negeri RI, Retno menyatakan APEC harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang dimilikinya dalam mewujudkan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Pencapaian pembangunan inklusi dan membentuk komunitas yang tangguh tersebut membutuhkan reformasi ekonomi struktural. Menlu RI optimis bahwa pembangunan inklusi membawa kesejahteraan bagi semua. Kesejahteraan di mana tidak ada lagi satu orang pun yang tertinggal. Kebijakan negara APEC juga harus dapat mendorong kesempatan yang sama bagi semua golongan termasuk kelompok rentan serta memberdayakan SDM agar lebih kompetitif. Pendidikan, keterampilan, dan peningkatan peran wanita merupakan investasi penting dalam mengoptimalkan dividen demografi. Pertemuan tingkat Menteri APEC merupakan yang ke-27 berlangsung pada 16-17 November 2015 ini mempersiapkan substansi pembahasan konferensi tingkat tinggi APEC yang akan dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu. Pertemuan tingkat Menteri APEC menghasilkan joint ministerial statement yang memuat antara lain kerjasama maritim, investasi infrastruktur, peningkatan konektivitas, pengembangan desa dan produk pembangunan, dukungan terhadap UMKM, peningkatan kapasitas SDM, penguatan integrasi ekonomi regional, reformasi struktural, dan kerjasama terorisme. Nah, kita buat nanti topik masalahnya, deret penjelasnya, terus sama simpulan dan pesan. Tadi apa sih yang dibahas di topik masalah yang tadi Ibu bacain nih tentang APEC, ya, dari keseluruhan. Terus yang kedua, deret penjelasnya.
deret penjelasnya tadi kan banyak nih, ada bahasa-bahasa yang kalian gak ngerti, nanti kalian jelasin di situ penjelasannya apa sih nih, gitu kan. Kayak misalnya memberdayakan, SDM, "Apa sih Bu, memberdayakan SDM?" Ya kan. "Apek tuh apa sih Bu?" Nah, nanti kalian bisa tulis di deret penjelasnya. Nah, pas keempat ada simpulan dan pesan, itu ditulis ya, simpulannya. Jadi kesimpulannya apa sih dari berita tadi, dari teks eksplanasi yang Ibu tadi bacain, oke? Paham ya? Nanti kalian di stop-stop aja videonya kalau mau dibaca lagi ya. Kita lanjut ke temanya nih, nah. Di temanya masih berhubungan sama yang tadi. Nah, ini yang tadi kita suruh bikin topik masalahnya. Karena tadi Ibu nggak per paragraf, jadi kalian tadi bikin kayak Ibu contoh tadi aja. Topik masalah, deret penjelas, langsung simpulan aja, oke? Yang tadi. Nah, sekarang di halaman 53. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan guru. Diskusikan bersama teman-teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nanti juga kalian tulis di sininya nih, kerjasama apa aja sih tadi yang Ibu bacain yang tentang APEC, banyak kan kerjasamanya. Ya, oke. Lanjut. Nah, lihat di sini. Ini kita udah pernah bahas kemarin ya, Nak, yang kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya, kayak misalnya ikut apa kemarin? Membantu yang bencana alam ya kan, yang Ibu bilang. Perannya apa, ikut membantu dengan mengirimkan bahan makanan ya kan, yang kemarin juga. Ini kita skip aja, kita lewat karena udah belajar yang kemarin. Nah, di sini. Nah, di sini ada apa namanya, pembuatan rangkaian listrik, tapi Ibu nggak nyuruh kalian bikin, nggak. Soalnya kemarin kan kita udah bikin tuh, terlalu banyak nanti, pembuatan ininya nih, Nak. Nah, di sini langsung aja ya, langsung ke pelajaran ke berikutnya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan misalnya gini, buatlah rangkaian seri dengan lampu yang berbeda, misalnya apa aja bahannya, entar kalian di sini aja sebutin ya kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak begini nih. Apa aja sih bahan-bahannya gitu, ya. Terus ada kalian baca sendiri ya bahan-bahannya di situ. Terus di sini lihat, nah apa sih kita emang mau bikin rangkaian apa sih Bu? Karena kemarin kan kita bikin lampu lalu lintas kan. Nah ini disuruh pengen tahu mana cahaya yang paling terang. Nah sebenarnya kita udah tahu sih cahaya yang paling terang mana. Ada lampu LED, ada lampu bohlam yang zaman dulu, ada lampu biasa, apa sih? Lampu biasa pokoknya. Nah, lampu mana yang kualitas cahayanya paling terang? Ya pasti lampu apa? LED karena, cahayanya paling terang, terus juga hemat energi ya, Nak. Nah, di sini udah jelas nih yang lampu mana yang paling hemat energi itu udah paling jelas ya, Nak. Kalau yang ini, lampunya nggak begitu terang, terus agak boros di situ. Di sini juga lampunya terang tapi tidak seterang yang ini, Nak. Ya, hematnya lebih hemat yang ini kok. Wattnya juga lebih hemat yang ini. Oke, ini kita skip aja. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, lampu mana yang paling terang? Ya lampu LED, Nak. Kalau untuk zaman sekarang ya. Yang paling boros adalah lampu yang kuning-kuning itu loh. Yang kayak bohlam. Ya emang bohlam namanya. Nah, ini yang biasa-biasa saja. Lanjut. Nah, di sini ini juga Ibu nggak suruh isi karena kita nggak melakukan percobaan, Nak. Tapi kalau misalnya nanti ada tugas atau ada, soal pas lagi ulangan, nanti kalian bisa kok kayak gini, nama percobaan adalah membuat lampu hemat listrik. Tujuannya ingin mengetahui lampu mana yang lebih hemat dan lebih terang. Alat dan bahan tadi udah Ibu bilangin. Langkah kerjanya gimana, pakai gunting dulu, tuh sambung dulu baterainya, terus dimasukin ke kardus, kayak gitu kan. Kesimpulannya mana yang lebih terang, mana yang lebih hemat ya kan. Nah, lanjut. Oke. Di halaman 59. Nah, kayaknya bukunya juga udah pada ada semua ya, Nak. Kalau misalnya bukunya belum ada yang belum ngambil, boleh di stop
video ibu, nanti kalian bisa baca nih. Nah, pengrajin Garut yang menembus dunia. Ya, dibaca ya di sini. Kalian punya kan bukunya kan? Kalau misalnya nggak punya, di stop aja ya. Nih, ibu next ya. Nah, di sini di halaman 60 nih kelanjutannya. Oke. Ini terlalu banyak kalau ibu bacain, nanti kalian baca sendiri di bukunya masing-masing, ada di halaman 60. Ya, atau enggak di stop aja video ibu. Lanjut. Nah, di sini ada di halaman 61 juga. Ada sambungannya. Terus kalau kalian udah selesai baca, nanti kalian isi nih ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, lanjut lagi. Nah, lihat di sini ada mainan Rubik bentuknya kubus. Kita udah pernah belajar waktu kelas 5. Kubus itu bangun dasarnya adalah persegi. Lihat, ini sebenarnya nanti hari Rabu sih dibahas nak. Kayak tadi nih, kubus ke-1 panjang rusuknya, satuannya ya kan. Yang kedua ada 4 ya kan, panjang rusuknya berapa nih, 2 cm. Panjang kubusnya ada 4 ya kan, di sini nih. Kan yang tadi nih, ini satuannya 1, panjang satuan kubusnya 1. Yang kubus kedua nih ada panjang rusuknya 2 kan, 2 kubus ini. Banyak kubus satuannya ada 4 tuh, 2, 3, 4 gitu ya. Lanjut. Nah, ini nanti aja lah matematika ya nak. Nah, tapi sebenarnya jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Akan bertambah banyak juga. Bagaimana hubungan antara rusuk kubus dan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya? Lebih banyak rusuk kubus yang bertambah, makin banyak pula kubus satuan. Rusuk kubus dinamakan R, banyak kubus satuan dinamakan volume. Bagaimana hubungan R dan volume? Untuk mencari volume adalah rusuk kali rusuk, ya kan? Rusuk kali rusuk kali rusuk, ya kan? Simpulan volume kubus tadi, semakin rusuknya bertambah, semakin juga satuan pada kubusnya juga banyak, ya. Nah, ini volumenya juga nih. Berapa? Nanti ini nih hari Rabu nih. Kan kemarin juga ibu udah kirim hafalan rumus bangun ruang kan, itu bakal dihafalin nak. Oke. Nah, di sini juga ya, nih tentang kita jadi nanti cari kebalikannya. Kemarin kan udah cari volume dengan cari rusuknya. Nah, ini volumenya udah ketahuan, kita tinggal cari rusuknya pakai akar, nanti pakai akar. Oke. Nah, sudah selesai pembelajaran kita. Jadi tugasnya adalah 1. Tugasnya tadi teks ibu yang ibu bacain tentang APEK. Yang tentang APEK buatlah struktur teks. Ketinggalan X. Eksplanasi dari teks yang ibu bacain yang tadi, yang tentang APEK, ya. 1. Apa aja tadi strukturnya? Topik masalahnya, deret penjelasnya, sama simpulan. Nah, terus halaman 53. Ini kan 1 nih, yang kedua ini. Yang kedua, halaman 53. Yang tadi, yang teks yang ibu bacain, halaman 53, kerjasama apa aja. Ya. Terus, yang ketiga, kita isi pertanyaan yang dari pengrajin Garut menembus dunia. Ada di halaman 61. Pakai I. 61 sama halaman 62. 1 sampai 7. Oke. Jadi hari ini ingat ada 3 tugasnya.
kita bikin struktur teks eksplanasi, misalkan pertama, yang kedua kerjasamanya, yang ketiga halaman 61 sama 62, 1-7, oke? Kalau kurang paham, puter lagi video ibu, di stop lagi, ulang lagi, dengerin lagi, stop lagi, ulang lagi, dengerin ibu lagi, oke? Kalau kalian ulang-ulang terus pasti ngerti maksudnya, ya. Ingat, struktur teks eksplanasinya dibuat dari bahasa kalian sendiri, oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.